Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman di mata kuliah Agama dan Masyarakat Perkotaan di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan spesifik membahas mengenai sifat dan sikap hidup masyarakat perkotaan. Kenapa hal ini penting? Karena membincang mengenai sosiologi tentunya kita juga tidak akan terlepas dari bagaimana masyarakat, kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kita mulai dari sikap hidup masyarakat terlebih dahulu. Baik, teman-teman, dulu waktu masih SMA, pernah mendengar ya ada Gesellschaft dan Gemeinschaft. Kalau Gesellschaft itu adalah masyarakat Patembayan atau masyarakat industri atau masyarakat perkotaan, sedangkan Gemeinschaft itu masyarakat paguyuban. Nah, kita lebih spesifik ke masyarakat Gesellschaft ya, menurut Ferdinand Tunis. Yang pertama hubungan anggota bersifat formal, itu tentu ya, karena kita tidak bisa menafikan bahwa kehidupan sebagai pegawai di perkotaan itu adalah berjenjang, ada stratifikasinya sehingga sifatnya pun formal. Kemudian berpusat pada tugas, seorang dihargai atas apa yang dia lakukan. Semakin dia bekerja bagus, semakin dia mendapatkan reward yang tinggi. Begitu tidak peduli dia anaknya pejabat itu sendiri atau seperti apa. Jadi sangat kekeluargaan di perusahaan itu lebih bersifat profesional. Siapa yang bisa bertugas dengan baik, maka dia akan mendapatkannya. Kemudian memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Ya, orientasi ekonomi, jadi orang membantu itu bukan hanya sekedar membantu, tapi ada faktor X-nya, ada faktor ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Hubungan berdasarkan peran dan kedangkalan, sedikit interaksi antar anggota ya, karena masyarakat perkotaan lebih menekankan pada bagaimana berhubungan hanya dengan orang-orang yang sepaham dengan dia saja gitu, yang menguntungkan bagi dia juga, saling menguntungkan. Kemudian memperhitungkan nilai guna, kemudian tingkat organisasi dan hierarki yang tinggi ya. Masyarakat perkotaan melihat titelnya ini, semakin banyak titelnya profesor, semakin semakin tinggi juga nilainya gitu. Jadi ada hierarkinya. Kemudian lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Kemudian penekanan pada efisiensi terlepas dari status emosional seseorang. Profesional. Masyarakat perkotaan lebih memandang ke profesionalitas seseorang, bukan memandang pada seberapa dekat secara emosional gitu. Kemudian tugas khusus yang dilakukan setiap orang, jika seorang tidak dapat berfungsi secara efisien akan digantikan orang lain. Karena ketakutan akan diganti dengan orang lain dalam sebuah perusahaan, maka orang banyak yang mati-matian bekerja sebaik mungkin agar tidak tergantikan oleh orang lain. Sikap hidup masyarakat kota, hukum kausalitas pada masyarakat perkotaan. Yang pertama, individualisme disebabkan oleh taraf hidup yang tinggi. Ya karena kebutuhan hidup bagi dia ya, ingin punya rumah itu mahal, maka dia mati-matian kerja sampai lupa untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Boro-boro masyarakat ya kan, tetangganya aja suka nggak kenal gitu ya. Meningkatkan spesifikasi kerja untuk pemenuhan SDM sesuai kebutuhan pasar. Jadi misalnya kalau menjadi guru ya, nggak cuma guru-guru doang, tapi harus guru yang bersertifikat, guru yang berprestasi, itu yang ingin dikejar. Kemudian rasionalitas tinggi dampak dari peningkatan pandangan hidup yang luas. Ya semakin luasnya pengetahuan, maka rasionalitasnya juga tinggi. Sejalan dengan itu. Hukum kausalitas. Jadi semakin dia memiliki pandangan hidup yang luas, maka cara berpikirnya itu berbeda. Yang kata orang sekarang adalah open minded gitu ya. Kemudian efektif dan efisien kerja ditopang dengan kemajuan teknologi dan infrastruktur. Kita di negara ini belum merata ya antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, gap-nya mengenai infrastruktur sangat tinggi. Jadi ya orang di masyarakat perkotaan yang infrastrukturnya sudah maju ya bagaimana bisa melakukan segala hal dengan cepat dan dengan efisien, atau misalnya dengan tidak banyak menggunakan banyak pengeluaran dana misalnya itu. Kemudian penyesuaian diri karena dorongan kemajuan zaman. Jadi zaman semakin tinggi gitu ya, kita harus teknologi juga harus dipegang, harus mumpuni agar tidak kalah saing dengan orang lain. Nah, ada anggapan bahwa masyarakat
kota adalah matre. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, faktor harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Jarang sekali di kota yang memenuhi kebutuhan pokok tinggal ngambil seperti di desa. Di desa itu di pekarangannya sudah banyak sayur-sayuran yang tinggal ngambil. Kalau di kota harus beli. Nah, itu kan berbeda secara karakteristik ya. Kemudian tipologi masyarakat perkotaan yang berprofesi sebagai pegawai dengan gaji yang relatif statis. Karena gajinya relatif statis, maka ya mau tidak mau kalau ada proyekan siapa yang menolak gitu. Kemudian kebutuhan masyarakat perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan bukan hanya memikirkan kebutuhannya saja, tapi juga gaya hidup ini yang membedakan ya. Jadi semakin gaya hidupnya tinggi, semakin materi lah dia. Gitu. Kemudian masyarakat kota itu cenderung mudah stres. Yang pertama karena tuntutan kerja di kantor ya, karena ada ketakutan posisinya akan diganti dengan orang lain, maka dia akan bekerja sepenuh hati untuk bisa memberikan terbaik menurut dia atau menurut bosnya gitu ya, agar tidak digantikan oleh orang lain. Kemudian minim siraman rohani, maksudnya adalah ya karena tidak punya banyak waktu sehingga untuk hal rohani tidak menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian kesendirian, karena jarang sekali bersosialisasi dengan masyarakat maka dia akan sendiri. Kemudian ada tuntutan ekonomi. Bagaimana tuntutan ekonomi itu tinggi, jadi orang untuk mencari uang itu all out. 24 jam itu kurang untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, saya akan mencontohkan karoshi di Jepang atau gila kerja di Jepang. Kita lihat foto-foto di situ bahwa masyarakat Jepang itu ya tidur di kereta, tidur di kursi umum gitu ya. Karena memang kecenderungan untuk bekerja mereka tuh tinggi. Ada beberapa fakta karoshi di Jepang. Pertama, tahun 2015, 189 kematian tercatat sebagai kematian didasarkan adalah disebabkan oleh karoshi. Kemudian ada undang-undang yang mereka tenaga kerja itu ya 40 jam setiap minggu atau 8 jam per hari. Dan mereka merasa kurang, 8 jam per hari itu kurang. Berbeda masalah Indonesia ya, jam 8 jam di kantor tuh kayaknya udah terlalu berlebih. Ya, berbeda cara pandang dan etos kerjanya dengan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, banyak orang tidur di jalan karena kelelahan kerja. Yang keempat, wacana pemerintah Jepang menggandeng perusahaan swasta untuk membuat drone. Drone-nya ini fungsinya adalah mengusir orang-orang yang ketika jam udah pulang masih di kantor. Nah, beda dengan kita ya. Yang kita butuhkan bukan drone untuk mengusir, tapi CCTV untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bekerja. Kemudian yang kelima, pemerintah telah mengeluarkan premium free days. Jadi mereka dipaksa untuk liburan aja masih nggak mau gitu. Masyarakat Jepang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama karena etos kerja mereka tinggi. Jadi pekerjaan adalah hidupnya gitu. Yang kemudian metafora keluarga pada perusahaan. Karena masyarakat di Jepang itu equal ya, jadi sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, Sushinkoi Seido, sistem kerja seumur hidup. Keempat, Nenko Jiritsu, penggajian berdasarkan senioritas. Jadi kalau dipindah kerja mereka sangat tidak suka. Jadi mereka memilih untuk all out di pekerjaannya agar tetap bertahan, agar sampai pada tahun tertentu karena gajinya lebih besar daripada yang baru datang gitu. Kemudian by design, jam kerja memang yang panjang. Jadi begitulah masyarakat di Jepang dengan karoshinya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia mungkin ya, meskipun karakteristik perkotaan di Jepang maupun di Indonesia itu hampir sama, yaitu penuh dengan stres dan tidak memiliki banyak waktu untuk hal-hal misalnya me time dengan keluarga atau teman-teman. Dan itulah teman-teman mengenai pembelajaran kita hari ini, sifat dan sikap hidup masyarakat perkotaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.